Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu yang ada, maka untuk menyelesaikan materi pembelajaran sebelum kita melaksanakan penilaian akhir semester, terpaksa saya buatkan rekaman dari video saja karena kalau harus live Zoom tidak memungkinkan, tidak cukup waktunya. Untuk itu mohon maaf anak-anak sekalian, saya harapkan untuk betul-betul menyimak dari video yang saya tayangkan ini karena materi pembelajaran kita akan saya terangkan di dalam video ini, dan insya Allah kalau kalian betul-betul memperhatikan akan sangat mudah kita pahami. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan yang kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian i'rab untuk kata benda ya. Maka untuk hari ini kita masih akan melanjutkan itu karena kemarin kita baru membahas i'rab kata benda yang marfu' saja. Ya, oke. Ini kemarin kita sudah membahas yang baru yang sini saja, yang marfu'. Jadi yang sampai sini nih kita sudah bahas. Maka untuk hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu yang mansub ini, dan juga nanti insya Allah akan kita lanjutkan sampai yang majrur ini. Ya, begitu anak-anak sekalian, kemarin sedikit saya ulas dari depan supaya kita semua lebih ingat, yaitu dari awal ini i'rab isim mufrad. Jadi isim kemarin ya kata benda, kita harus ingat. Kemudian mufrad itu kata benda tunggal ya. Adapun i'rab ini, i'rab adalah kedudukan suatu kata dalam sebuah kalimat ya. Kita kemarin sudah bahas yang marfu' yang ini. Marfu' ini kemarin kita sudah selesai bahas, yang termasuk isim marfu' itu ada 6 ini. Mubtada, khobar, fa'il, isim kana, khobar inna, naibul fa'il. Keterangannya juga sudah kita bahas kemarin pada pertemuan Zoom yang lalu. Untuk hari ini akan kita lanjutkan yang kedua, yaitu mansub ini ya. Mansub. Nah, jadi i'rab atau kedudukan kata benda yang mansub, karena kemarin sudah saya sampaikan kedudukan kata benda dalam kalimat itu ada 3, marfu', mansub, dan majrur. Kemarin sudah kita bahas marfu', maka hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu mansub. Mansub ini sendiri untuk kata benda tunggal, ini ciri-cirinya nanti berharokat fathah. Ini sudah saya cantumkan di sini sebagai ringkasannya. Gambar ini juga insya Allah selanjutnya akan saya post di EduFikri, bisa kalian download sebagai ringkasan untuk belajar nantinya. Yang termasuk di isim mansub itu ini sebenarnya ada banyak ya, ada 11 atau 12 itu ya. Beberapa buku ada yang sedikit berbeda. Kalau di buku pelajaran yang kalian miliki itu disebutkan ada 10. Cuman ini memang sengaja saya hanya mencantumkan 5, karena dari 5 ini dari atas ke bawah ini urut-urutan yang paling sering digunakan itu dari atas. Yang pertama ini maf'ul bih, yang kedua khobar kana, isim ina. Kedua ini sama-sama seringnya ya, ini sering sekali dipakai, yang dua ini juga sering dipakai, yang ini dan seterusnya ke bawah itu semakin jarang dipakai, sehingga sementara yang akan kita bahas hanya ada 5 ini ya. 5 ini pun nanti yang akan saya jelaskan dengan jelas hanya 3 ini. Yang pertama adalah maf'ul bih. Nah, ini maf'ul bih.
Kita kemarin sempat sedikit membahas ya, maf'ul bih ini sama dengan objek kalau dalam bahasa Indonesia. Sudah sangat bisa difahami objek itu yang seperti apa ya. Contohnya ini, qara'a Ahmadu al-kitaba. Ahmad membaca buku. Objeknya mana? Objeknya adalah kitaba, kitab ini ya. Maka ini kitabah ini jabatannya sebagai maf'ul bih. Kemarin kalau kita menggunakan metode J, K, dan T ya untuk menganalisa kata. Jabatannya J-nya ini adalah maf'ul bih. Kemudian K kedudukannya adalah mansub. Ya, setiap maf'ul bih itu mansub ya. Kemudian tandanya T-nya ini fathah ini. Nah, maf'ul bih mansub dengan fathah. Oke, itu yang pertama maf'ul bih objek, insya Allah sudah jelas sekali, tidak perlu saya jelaskan lagi. Maf'ul bih sudah jelas. Termasuk isim yang mansub, ingat ya. Kemudian yang selanjutnya ada ini khobar kana. Ini kemarin juga sudah sempat kita singgung karena di contoh yang kemarin juga ini ada kana ya. Karena isim kana itu masuk yang marfu, maka selanjutnya ini saya ambilkan contoh yang sama saja supaya mudah memahaminya. Khobar kana itu contohnya yang ini, kanal faslu nadhifan. Nah, ini yang nadhifan belakang ini harokatnya fathah karena dia mansub. Kenapa mansub? Karena dia khobar kana. Khobar kana termasuk dalam isim mansub. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, kalau ada kana maka setelah kana ini namanya isim kana. Adapun setelahnya namanya khobar kana. Yang termasuk isim mansub ini adalah yang ini, yang khobar kana. Kalau yang isim kana kemarin sudah kita bahas ya ini ya. Ini termasuk marfu. Oke ya, sudah paham insya Allah. Oke, kemudian yang ketiga adalah isim inna. Isim inna kemarin ini juga sudah sempat kita bahas ya. Ini kalau kemarin yang termasuk marfu itu yang khobar inna, itu yang belakang. Maka untuk hari ini yang kita bahas adalah yang depan, yang isim inna. Isim inna itu adalah kata yang terletak langsung setelah inna ini. Innal fasla. Jadi ini. Sudah saya kasih garis bawah. Innal fasla. Ini jadi ya. Kenapa fasla? Karena mansub. Kenapa mansub? Karena ia isim inna. Ya, karena isim inna ini termasuk dalam kelompok isim-isim mansub. Kemudian yang keempat ada ini munada. Ini hanya saya sampaikan sekilas saja. Munada itu yang dipanggil. Misalnya, ya Abdallahi. Insya Allah besok nggak akan saya masukkan di soal PAS ya. Ini hanya sebagai pengetahuan sekilas saja. Ya Abdallahi. Jadi munada itu ada yang termasuk mansub, nanti ada yang mabni. Tapi nggak akan kita bahas sekarang. Kalau ya yang ya Abdallahi yang menjadi mudhof maka nanti mansub. Adapun yang sendiri misalnya ya siapa ya Muhammad maka bukan ya Muhammad tapi tetap ya Muhammad itu. Nggak akan kita bahas. Ini hanya sekilas pengetahuan saja. Kemudian yang ini hal ini menunjukkan keadaan tertentu. Misalnya apa ya ini ya? Yang hal ini saya agak lupa sedikit ya. Nanti insya Allah akan kita bahas kalau memang sudah waktunya kita bahas yang ini ke bawah ya. Yang jelas insya Allah yang akan banyak kita pakai adalah yang tiga pertama ini. Yang mansub itu, yang maf'ul bih, kemudian khobar kana dan juga isim inna. Oke, pembahasan di bab mansub saya cukupkan dulu sampai di situ. Kita akan lanjutkan ke i'rab isim mufrad yang ketiga yaitu isim majrur. Ini juga pembahasannya tidak terlalu banyak. Majrur itu ciri-cirinya berharokat kasroh bagi isim mufrad. Nah, yang termasuk di kelompok majrur ini yang pertama adalah ba'da harfi jarrin. Ini sudah sangat jelas ya, setelah huruf jar. Huruf jar itu ada banyak yang sering dipakai, ada ala, ada fi, ada min, ada an, ada ruba, ada bi dan sebagainya.
Setelah huruf-huruf itu maka itu termasuk majrur karena huruf-huruf yang saya sebutkan tadi adalah huruf jar. Contohnya ini ajlisu alal kursiyyi. Nah, atau misalnya contoh yang lain adhabu ilal masjidi misalnya. Jadi setelah huruf jar ini kedudukannya adalah majrur. Jabatannya ba'da harfi jarrin ini, ba'da harfi jarrin, ba'da itu setelah, harfi jarrin itu huruf jar. Kemudian kedudukannya majrur, kemudian tandanya kasroh. Ciri-ciri atau tandanya kasroh. Kemudian yang kedua ada mudhofun ilaih. Ini kurang titik tadi ya, mudhofun ilaih. Mudhof ilaih juga termasuk kata benda dalam kelompok majrur. Contoh mudhof ilaih itu yang seperti apa? Ini contohnya babul masjidi, pintunya masjid. Jadi mudhof ilaih itu yang belakang ini ya, yang masjidi, yang menjadi pemilik sesuatu. Misalnya ini pintunya masjid kan gitu ya. Kalau kita artikan bebas bisa kita artikan pintunya masjid. Yang memiliki pintu ini masjid. Mudhof ilaih itu seperti itu. Inilah yang berharokat kasroh atau yang majrur. Kemudian misalnya ada yang bawahnya ini kitabul ustadzi, bukunya guru. Nah, yang guru ustadzi ini juga namanya mudhof ilaih, yang memiliki kitab. Ini mudhof ilaih. Ini juga contoh dari isim yang majrur. Atau misalnya juga sayyaratul talibi, mobilnya seorang murid. Murid sudah punya mobil ya, bisa jadikan ya. Jadi talibi atau murid tadilah yang menjadi mudhof ilaih. Itu harokatnya juga kasroh, i'rabnya majrur. Oke ya, sudah jelas insyaallah untuk ba'da harfi jarrin dan mudhof ilaih. Kemudian yang ketiga ada tabi'. Tabi' itu artinya yang mengikuti. Yang mengikuti di sini maksudnya adalah yang mengikuti kata sebelumnya. Misalnya kalau ada kata sifat atau na'at dan man'ut, maka yang belakang ini namanya ini na'at, yang mensifati sebelumnya. Saya bacakan dari depan aja, nanti saya terangkan lagi. Ajlisu alal kursiyil jadidi. Ini kan ba'da harf jar yang ini alal kursiyyi ya. Kemudian al-jadidi sebagai keterangan dari kursi yang baru, maka al-jadidi ini namanya na'atun, na'at yang menerangkan depannya ini. Yang kursi ini namanya man'ut. Yang mengikuti seperti itu namanya tabi' atau yang mengikuti sebelumnya. Ini harokatnya sama dengan ini. I'rabnya ini sama dengan ini. Pada harf jar ini maka ikut ini juga i'rabnya jabatannya pada harf jar juga. Ada juga tabi' itu yang ada yang disebabkan karena sebelumnya sudah majrur, kemudian ada wawul ataf, penyambung, wawu sambung. Misalnya ajlisu alal kursiyyi wal maktabi, misalnya saya duduk di atas kursi dan meja. Tapi lucu ya itu kalau dilakukan duduk di atas kursi dan meja. Atau misalnya misalnya akulu bil yadi wal mil'aqati, saya makan dengan tangan dan sendok, misalnya itu bisa juga. Jadi contoh tabi' itu seperti itu. Tabi' itu bisa karena ia na'at, mengikuti mensifati kata sebelumnya, bisa juga nanti karena ada wawul ataf atau wawu yang artinya dan, yang fungsinya untuk menyambung dengan kata sebelumnya. Jadi ini pembahasan dari i'rab isim mufrad sudah selesai kita bahas ya anak-anak sekalian. Semoga penjelasan yang hanya melalui video dan gambar ini bisa betul-betul kita pahami bersama. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa ketemu langsung melalui Zoom.
Jadi saya harapkan dengan berbagai keterbatasan ini, dengan fasilitas yang tersedia ini, bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah memudahkan segala langkah kita dalam bertolabul ilmi. Jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap berusaha sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, semoga anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan berkah, membawa kita ke kesuksesan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.